Baik ya, biar ilmu yang kita dapat hari ini menjadi bermanfaat. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Sebelum belajar, nanti kita mau menjelaskan dulu deh Bu Iwin sedikit tentang coding. Siapa yang masih ingat coding itu apa? Pengkodean, ya betul. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Betul, kita mau belajar coding. Tapi tentang apa ya? Nah, ini dia. Coba, Bu Iwin mau tanya dulu nih. Kan hari ini kita mau belajar tentang coding. Tapi coding itu apa sih sebetulnya? Nah, kita akan Bu Iwin nanti akan jelaskan beberapa materi tentang coding. Jadi kalian nanti paham. Oh, alur coding itu seperti ini. Oh, prinsip coding itu seperti ini. Itu adalah kegiatan hari ini. Tujuannya nanti hari ini kalian akan mengetahui beberapa prinsip coding. Jadi ada 4 prinsip coding itu. Nanti Ibu akan jelaskan. Kemudian nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ibu udah bagi ya, kalian menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan KKPD terkait coding. Silakan nanti bersama. Kemudian nanti akhirnya kalian akan mempresentasikan hasil dari coding kalian. Jelas? Baik. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, siapa yang pernah bermain game? Semua dong? Ya. Ada yang belum pernah bermain game? Belum main game? Oh, tapi kalau game di rumah pernah dong? Tidak punya handphone? Oh, nggak apa-apa. Berarti nanti boleh ikut main sama temannya. Kemudian menurut kalian bagaimana sih game itu bisa bergerak? Siapa yang memainkan game? Kita ya. Nah, menurut kalian kenapa sih game itu bisa bergerak? Kenapa tiba-tiba si orang ini bisa jalan? Misalnya nih main game Roblox. Nah, siapa yang suka main game Roblox? Banyak ya. Si Roblox ini kan bisa berjalan ya. Nah, kemudian kenapa sih dia tiba-tiba bisa berjalan? Dimainin sama kita. Nah, siapa yang membuat Roblox itu? Atau siapa yang membuat perintah supaya dia bisa berjalan? Ternyata itu adalah kita, manusia. Ternyata sebuah game itu dibuat oleh manusia, dimainkan juga oleh manusia. Betul. Jadi ternyata di balik itu semua kitalah yang pembuat game. Jelas ya? Nah, sekarang kalian kan sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian kita akan bermain game dulu. Gamesnya adalah acak kata. Acak kata. Jadi nanti kalian akan Bu Wiwit berikan sebuah game. Nanti kalian cepet-cepetan. Siapa yang lebih cepat mengerjakannya, nanti kalian dapat poin 10. Jelas ya? Yang susun menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar. Siap? Nah, tujuannya di sini pertama kita akan meningkatkan dulu konsentrasi kalian. Tadi Ibu lihat masih ada yang melamun. Nah, kemudian ini juga melatih kreativitas kalian dan membangun suasana kelas yang menyenangkan. Siap? Ini tadi udah jelasannya. Siap? Are you ready? Soal 1. Angkat tangan. Kelompok 1. Ayah sedang minum secangkir kopi. Coba kita cek jawabannya. Yeay, betul. 10 poin untuk kelompok 1. Siap soal kedua? Siap.
lagi. Nah, kemudian kita akan belajar yang pertama, apa sih yang terjadi kalau misalnya tadi kita salah dalam membuat langkah-langkahnya. Misalnya tadi minyaknya langsung kita masukin ke dalam panci yang tidak ada airnya. Apa yang terjadi? Tutung atau gosong, betul. Nah, ternyata kalau ada urutan yang tidak benar akan membuat prosesnya atau minyak juga tidak akan jadi, betul? Betul ya. Nah, sekarang kalau begitu menurut kalian coba pikirkan apa yang disebut dengan berpikir komputasional. Menurut tadi ya, menurut tadi dari langkah-langkah membuat insan. Tadi apa? Apakah semua kegiatan itu bisa diubah menjadi langkah-langkah tertentu? Bisa tidak semua kegiatan? Bisa, betul. Jadi menurut kalian berpikir komputasional itu apa? Apakah harus ada urutannya? Apakah urutannya harus berurutan atau harus berantakan bisa? Tidak. Berarti menurut kalian berpikir komputasional apa? Memecahkan masalah dengan menggunakan apa tadi? Urutan atau langkah-langkah. Betul. Jadi, betul ya tadi bahwa berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia atau komputer. Jadi memang betul-betul harus berurutan. Mari kita lanjutkan. Nah, contoh aktivitas lainnya membuat teh manis. Siapa yang pernah buat teh manis? Enak nggak? Enak. Manis? Manis. Seperti Bu Wiwit? Iya. Nah, mari kita lihat. Nah, yang pertama itu ada dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah menjadi tugas yang kecil-kecil. Jadi, kalau misalkan kalian disuruh coba kalian buat teh manis, satu kelompok nih. Jadi yang satu nih ada tugasnya dia merebus air. Orang yang kedua dia menyiapkan gelas sama teh celupnya. Orang yang ketiga menuangkan air panas ke dalam gelas. Orang yang keempat menambahkan gula tugasnya. Yang terakhir orang yang kelima mengaduknya sampai gula larut, dan yang terakhir menyajikannya di meja. Ternyata dari tugas besar bisa dikelompokkan jadi 6 orang buat menyelesaikan tugas membuat teh manis. Ini namanya dekomposisi. Jelas? Jadi dekomposisi adalah memecah masalah yang besar jadi tugas-tugas yang kecil. Jadi kalau kalian bikin kelompok kan suka gini nih. Kamu bagian buat ininya, kamu bagian ngelemnya, kamu bagian nulisnya. Pernah nggak begitu? Pernah. Ternyata itu adalah coding atau berpikir komputasional yang namanya dekomposisi. Jelas? Jelas. Kita lanjutin ya. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Nah, harus menemukan pola yang mirip atau berulang. Contoh, teh cangkir. Teh cangkir. Nah, coba yang ini. Teko titik-titik cangkir. Teko teh titik-titik. Jawabannya apa? Teko teh cangkir. Teko teh cangkir. Ini namanya pola atau pengenalan pola. Jadi kalian harus menemukan pola yang berulang.
minuman. Berarti minumannya apa? Yang termasuk minuman? Teh, jus, kopi, susu, air putih. Betul. Ini berarti jawabannya masih banyak. Lalu rasanya manis. Banyak ya tadi, teh bisa, kopi bisa, susu bisa, tapi air putih hilang. Sudah bukan lagi jawaban karena rasanya manis. Lanjut, airku berwarna kuning kecoklatan. Aku adalah teh. Betul. Nah, ini adalah abstraksi. Hanya menyaring informasi yang penting. Jadi yang tidak penting dia hilang. Sampai sini jelas. Misalnya, Bu Wit kasih contoh. Siapakah aku? Aku adalah seorang guru. Berjenis kelamin perempuan. Banyak ya? Aku mengajar di kelas 6E. Jawabannya adalah Nah, seperti itu. Ini adalah abstraksi. Coba kita ulang. 1, dekor posisi. 2, pengenalan pola. 3, abstraksi. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat ternyata ini adalah algoritma. Apa itu algoritma? Ternyata algoritma ini harus menyusun langkah-langkah yang sistematis. Sama seperti tadi mau menyusun langkah-langkah membuat mie. Tapi kalau dekomposisi bedanya, kalau dekomposisi tadi dia membaginya menjadi beberapa bagian. Kalau ini satu orang yang mengerjakan. Beda ya. Kalau ini satu orang yang mengerjakan, kalau dekomposisi bisa dibagi menjadi beberapa orang dengan tugas yang kecil-kecil. Kalau ini satu orang, tapi urutannya harus benar. Misal tadi rebus air hingga mendidih. Masukkan teh celup ke dalam, tuang air panas ke gelas, tambahkan gula sesuai selera, aduk teh hingga rata, lalu sajikan di atas meja. Ini adalah langkah-langkah dalam membuat teh manis. Sama kalau di kelas 5 belajar teks prosedur. Masih ingat? Nah, sama teks prosedur juga ternyata ada langkah-langkah yang sistematis seperti ini. Jelas ya? Nah, sekarang lanjutin dulu. Nah, sebelum ditutup, Ibu menjelaskan. Ada pertanyaan dulu tidak? Nah, Ibu review lagi. Ada 4 berpikir komputasional. 1, dekomposisi. 2, pengenalan pola. 3, abstraksi. Yang terakhir keempat, algoritma. Kalau dekomposisi membagi menjadi bagian yang lebih kecil. Pengenalan pola, lihat pola yang sama. Lalu yang ketiga, abstraksi, menyaring informasi yang tidak penting. Terakhir, algoritma, menyusun langkah-langkah. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Wiwit akan memberikan kalian sebuah LKPD. Nah, LKPD-nya di sini kurang lebih ada 4 soal, ya. 1, 2, 3, 4. Nanti silakan kalian berkelompok. Setelah itu nanti kalian tentukan kira-kira ini termasuk prinsip apa? Apakah pengenalan pola? Apakah abstraksi? Lalu apakah dekomposisi? Atau yang terakhir apa? Satu lagi? Sampai sini paham? Wait bagian ya. Kelompok 1. Dikerjakan bersama kelompoknya. Ini kelompok 3. Silakan dikerjakan. Tulisin nama kelompoknya saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok. Boleh kerja sama.
Ini ya. Kelompok 1 jawabannya apa? Abstraksi. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Betul, jawabannya abstraksi. Dapat dari mana abstraksi? Karena di sini ada jalan yang nggak penting, yang nggak mesti dilalui. Jadi kalian cari jalan yang pentingnya saja. Dan pintar ya. Abstraksi. Yang ketiga, ini kelompok 1 jawabannya apa? Algoritma. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Wow, betul. Yang ketiga algoritma. Dapatnya dari mana? Karena ini ada urutan langkah. Betul. Di sini ada urutan langkah-langkahnya. Yang satu apa, yang kedua apa, sampai yang terakhir. Berarti yang keempat apa? Nah, ini nih gambar yang keempat. Dekomposisi. Kenapa dekomposisi?